Pemirsa, kebakaran terjadi di sejumlah fasilitas energi di beberapa negara. Rentetan peristiwa kebakaran ini pun memicu spekulasi dan kekhawatiran. Di Rajasthan, India, kilang minyak terbakar tepat sehari sebelum peresmian oleh PM Narendra Modi. Belum ada laporan korban jiwa dan penyebab kebakaran pun masih dalam penyelidikan. Sementara di Bucharest, Rumania, pembangkit listrik tenaga termal meledak. Asap tebal terlihat membumbung dari lokasi. Hingga kini, belum ada informasi resmi terkait jumlah korban dan penyebab ledakan. Ledakan yang memicu kebakaran besar juga terjadi di pelabuhan Ho Chi Minh, Myanmar. Api membesar dan menyebar dengan cepat. 10 tangki bahan bakar hangus dan sejumlah orang luka-luka. 2 kilang minyak dan sejumlah fasilitas energi di Rusia pun turut menjadi target. Serangan oleh Ukraina ini terjadi beberapa jam setelah Washington memberikan izin sementara. Diduga, Ukraina keberatan atas dispensasi penjualan minyak Rusia oleh Amerika Serikat. Dispensasi yang diberikan Amerika pada Rusia untuk menjual minyaknya sebagai buntut melonjaknya harga minyak dunia. Selain itu, Amerika kesulitan minyak pasca konflik dengan Iran dan penutupan Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat dilaporkan menaiki dan memeriksa sebuah kapal tanker minyak mentah di kawasan Indo-Pasifik. Kapal tanker ini disebut melanggar sanksi Washington karena diduga terlibat dalam aktivitas perdagangan dengan Iran. Pentagon mengkonfirmasi bahwa pasukan Amerika Serikat melakukan pencegahan dan penggeledahan maritim terhadap MT Tiffany yang diduga melakukan aktivitas ilegal dengan Iran pada Senin malam. Rekaman yang dirilis oleh Departemen Perang Amerika Serikat menunjukkan pasukan dikerahkan dari helikopter sebelum menaiki kapal. Meskipun tidak menyebutkan lokasi detail, Pentagon menyatakan operasi tersebut berlangsung di dalam wilayah tanggung jawab Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian upaya berkelanjutan Amerika Serikat untuk menindak jaringan pengiriman minyak dan logistik yang dianggap membantu Iran. Insiden ini adalah kali pertama pasukan Amerika Serikat menaiki kapal yang terkait Iran di luar Timur Tengah. Hal ini juga menandai eskalasi baru dalam operasi penegakan sanksi maritim global yang diberlakukan Amerika. Sebelumnya militer tentara Amerika Serikat merilis video pengambil alihan kapal kargo Tuska milik Iran. Pasukan militer Amerika Serikat mendarat di kapal ini dengan menggunakan helikopter. Pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat ini berasal dari kapal induk USS Tripoli. Mereka mengambil alih kapal kargo Tuska yang sebelumnya sempat ditembak oleh kapal penghancur USS Pruance. Amerika beralasan kapal milik Iran ini mencoba menembus blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran terancam gagal setelah Amerika Serikat menembak kapal tanker milik Iran. Iran pun tegaskan membatalkan seluruh negosiasi damai yang berjalan. Kapal Amerika Serikat USS Pruance menembaki ruang mesin kapal kargo berbendera Iran di dekat Selat Hormuz. Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Tidak lama setelah peringatan, kapal perang Amerika Serikat ini langsung menembaki kapal kargo Iran.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump membenarkan peristiwa ini. Melalui akun media sosialnya, Trump tegaskan kapal milik Iran ditembak di bagian ruang mesin setelah menolak untuk putar balik. Amerika Serikat berdalih sudah beberapa kali memberi peringatan sebelum menembak. Saat ini, kapal berada di bawah kendali pasukan Amerika Serikat. Serangan terhadap kapal Iran menambah panas hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Padahal, Pakistan terus mencoba untuk membawa negara-negara yang terlibat ke meja perundingan. Pemirsa, ketegangan Amerika Serikat-Iran tak hanya meletus lewat rudal dan serangan fisik, tapi juga meledak hebat di ruang digital. Media sosial menjadi medan tempur kedua di mana narasi dan opini publik saling beradu. Lantas seperti apa peta kekuatan data digital yang terungkap? Kita langsung bahas dengan analis media sosial dari Drone Emprit, Nova Mujahid. Selamat siang Mas Nova, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Siang. Selamat siang Mas Jar. Ya Mas Nova, seberapa masif sebetulnya ledakan percakapan netizen soal konflik Amerika-Iran ini jika dibandingkan isu internasional lainnya? Sebenarnya tinggi sekali ya, terutama pada isu Iran ini Indonesia banyak sekali disinggung terkait karena kita tergabung dalam BOP. Jadi kalau dibandingkan dengan isu lain itu sangat jauh. Dalam 1 bulan terakhir saja, isu ini disebut lebih dari 153.000 kali. Isu yang membicarakan tentang Iran dan peran Indonesia di dalamnya. Itu lebih dari 150.000 kali dengan engagement lebih dari 600 juta. Itu artinya perbincangan ini dilakukan dan perbincangan lebih merata ya di hampir di semua kanal media sosial. Facebook lebih dari 3.000, Twitter lebih dari 50.000, YouTube lebih 2.000 dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini berarti perbincangan ini tidak hanya menjadi perhatian publik di Indonesia secara umum, pada klaster atau menarik untuk satu kelompok tertentu, tetapi juga menarik banyak kelompok dan hampir semua orang membicarakan perang Iran ini. Yang paling penting adalah dari perang Iran ini yang paling dibicarakan adalah dampaknya bagi Indonesia. Saya kira itu yang membuat publik tertarik untuk terus mengikuti eskalasi di Iran sana. Oke, kalau dilihat dari diskusi yang terjadi atau percakapan yang terjadi di media sosial begitu ya, dari pemetaan Drone Emprit sendiri, apakah kemudian netizen Indonesia, Mas Nova, masih solid di satu kubu atau sudah terbelah dalam melihat eskalasi konflik ini? Sebenarnya dari awal netizen di Indonesia melihat konflik terbagi dalam beberapa kubu. Setidaknya ada kubu yang mengecam betul agresi militer Israel dan Rusia. Sekaligus juga mempertanyakan peran Indonesia dalam agresi tersebut. Mengingat Indonesia punya peran yang katakanlah cukup vital gitu, cukup penting di BOP. Itu yang pertama. Lalu juga di awal-awal juga kan kita ada niatan untuk mencoba menjadi juru damai. Dan itu didukung betul oleh publik di Indonesia. Jadi banyak yang mendukung sekali. Akan tetapi dalam perjalanan mungkin terjadi pro dan kontra dan kita lihat banyak sekali tantangannya. Lalu yang pertama itu, lalu yang juga ramai adalah yang berbicara khusus tentang apa yang harus dilakukan oleh Indonesia menghadapi perang ini. Jadi tidak semata ngomongin tentang Iran, tetapi interest Indonesia bagaimana mengamankan kebutuhan dan kepentingan Indonesia di tengah perang Iran ini. Itu lebih banyak lagi. Jadi lebih banyak berbicara tentang minyak, lebih banyak tentang energi, lebih banyak berbicara tentang pangan, tentang pupuk dan seterusnya dan seterusnya. Ada itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah pengamat dan strategis militer. Mereka melihat hal ini sebagai upaya untuk tidak bagaimana Indonesia ke depan kayak gitu. Tidak hanya bagaimana Indonesia ke depan, tetapi juga bagaimana pergeseran kekuatan ini sedang
terjadi, lalu di mana Indonesia sebaiknya menentukan sikap, bagaimana Indonesia menentukan sikap, juga membahas tentang itu. Dan yang terakhir tentu saja ada yang mendukung Israel dan mensyukuri, ada yang mendukung Iran dan mensyukuri serangan terhadap Iran yang dilakukan Israel dan Amerika ini berdampak sangat banyak terhadap Iran kayak gitu. Jadi dari awal memang media sosial cukup ramai, cukup terbelah suaranya terkait perang Iran-Israel ini, Mas. Oke, kalau media sosialnya sendiri, Mas Nova, sebetulnya di mana nih yang paling ramai? Apakah di X atau justru platform seperti TikTok atau bahkan mungkin Instagram juga yang memang penuh dengan pertempuran dalam tanda kutip antar netizen? Kalau kita ingin lihat di mana pro kontra yang paling besar terjadi, itu terjadi di pertama kanal Facebook, terus justru yang kedua di kanal Twitter memang terlihat sangat jelas. Di kanal Facebook itu pro kontra tentang, katakanlah kalau kita pisahkan yang berbicara tentang kepentingan Indonesia, tetapi lebih kepada apakah serangan pada Iran itu justified atau tidak kayak gitu, itu terjadi sekali di di Facebook itu terjadi, kelihatan betul. Banyak yang mengatakan ini tidak sesuai, ini melanggar hukum. Ada juga yang mengatakan ini justru untuk menyelamatkan masyarakat Iran. Nah, pertempuran narasi itu sangat sengit dan kentara betul di Facebook. Di Twitter juga sama terjadi, tetapi suara yang mendukung serangan terhadap Amerika saya lihat justru lebih tidak semasif di Facebook. Di kanal media sosial lainnya cenderung lebih banyak yang mendukung Iran dan mengingatkan Indonesia ke depan tentang bagaimana apa yang harus dilakukan terkait serangan terkait konflik di Iran ini. Jadi kalau ingin melihat di mana yang paling banyak, itu pertama di Facebook. Oh ya, satu lagi sebenarnya yang juga ada perbincangan tentang dukungan pada Iran atau pada Amerika dan Israel ini juga terjadi di YouTube. Tetapi postingan-postingan di YouTube itu tidak terlalu banyak yang menyatakan dukungan langsung, tidak seperti di Facebook kayak gitu ya. Pertempurannya itu kalau di YouTube lebih banyak di kolom komentar. Jadi ada yang mendukung Iran, ada yang mendukung Amerika, tetapi memang tidak sekuat yang terjadi di Facebook. Itu yang paling banyak. Kalau di thread dan di TikTok justru kebanyakan publik kita banyak berbicara Indonesia bagaimana menghadapi ini, apa yang harus dilakukan, dan tentu saja kecaman pada Israel dan Amerika lebih tinggi, tapi lebih banyak berbicara bagaimana mengamankan Indonesia ke depan. Kayak gitu semuanya. Oke, bagaimana mengamankan Indonesia ke depan, dampaknya dari eskalasi konflik ini. Setelah harga BBM akhirnya kemarin naik, masih ramai kembali nggak, Mas Nova? Percakapan di media sosial. Ramai ya. Justru semakin ramai. Yang menarik kemudian kalau kita lihat emosi percakapan di media sosial ketika BBM itu naik, banyak yang bersyukur sebenarnya karena BBM subsidi kan tidak terdampak ya. Tetapi jadi joy itu sangat tinggi. Tetapi kalau kita lihat secara umum dalam percakapan itu anger dan trust juga masih cukup tinggi. Angernya di mana? Angernya itu terutama karena melihat Indonesia sepertinya kok tidak memiliki sikap yang cukup tegas terhadap agresi. Bahasa mereka adalah agresi, serangan gitu ya. Agresi militer kepada Israel yang unlawful. Seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Lalu yang kedua juga bertanya-tanya, ini ke depan kalau sekarang BBM bukan subsidi naik, apakah Indonesia mampu bertahan ke depan sampai akhir tahun setidaknya seperti itu. Karena banyak yang berharap setidaknya sampai akhir tahun deh, agar kita bisa melihat ke depannya seperti apa. Dan marahnya itu karena melihat belum ada kejelasan sikap pemerintah, strateginya akan seperti apa. Padahal kita lihat sebenarnya pemerintah sudah ke Rusia ya, sudah melobi berbagai negara kayak gitu untuk itu. Tetapi rupanya di media sosial itu belum cukup. Mungkin saya kira informasinya perlu disampaikan lebih luas dan lebih jelas lagi.
kayak gitu. Lalu ya, emosi ketiga yang juga cukup tinggi, emosi kedua yang cukup tinggi adalah trust, percaya bahwa sebenarnya Indonesia bisa melakukan langkah-langkah antisipatif, langkah-langkah yang lebih baik lagi jika betul-betul concern dengan dampak dari perang Iran ini. Kayak gitu. Jadi kepercayaan Ya. publik terhadap pemerintah menghadapi ini sebenarnya cukup tinggi, tetapi juga marah karena dinilai tidak terlalu jelas ke depannya akan seperti apa. Kira-kira begitu Oke. emosi percakapan di media sosial. Jadi ada kekhawatiran di sana, ada kemarahan di sana. Jadi memang cukup mix begitu ya apa yang kemudian tergambar di media sosial. Tapi kalau kita telisik lebih jauh, Mas Nova, dari pengamatan Anda, apakah kemudian memang ada pola-pola akun tertentu baik di dalam atau luar negeri yang memang sengaja menyetir opini publik kita? Upaya untuk menyetir opini itu terjadi pada narasi-narasi tertentu saja. Misalkan narasi tentang kemenangan Iran terhadap Israel. Itu saya lihat ada percakapan tidak hanya terjadi didorong oleh publik-publik di Indonesia. Percakapan tentang kemenangan Iran menghadapi serangan Israel dan Amerika. Itu ada aktivitas yang katakanlah terencana seperti itu ya. Baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa bukan Indonesia. Sebaliknya juga narasi yang mengatakan bahwa serangan terhadap Iran itu berhasil dilakukan oleh Israel dan Amerika juga banyak sekali. Lebih banyak malah yang mendorong narasi ini bahwa ini sesuai dengan hukum, ini untuk menyelamatkan masyarakat Iran, dan ini serangan-serangannya efektif seperti itu juga banyak. Satu lagi adalah serangan yang mengapresiasi kehancuran yang terjadi di Iran. Itu juga sebenarnya cukup banyak. Meskipun kalau kita total perbandingkan dengan jumlah mention yang ada, total penggunaan narasi-narasi seperti itu dilakukan tidak lebih dari 8% akun yang terlibat dalam percakapan. Jadi volumenya tidak terlalu signifikan. Lebih banyak orang Indonesia yang berbicara tentang ini untuk interest Indonesia kayak gitu, lebih Indonesia ke depan mau kayak gimana, apa yang harus dilakukan. Adapun keterlibatan bot, keterlibatan buzzer untuk mengamplifikasi masing-masing narasi tadi, pada narasi kemenangan Iran, narasi kemenangan Israel Amerika, narasi juga mengapresiasi keberhasilan kehancuran Iran. Maaf, ini ditarik ke konteks ini ya, Syiah Syiah itu juga ada, tetapi sangat sedikit, Mas. Oke, mungkin ini terakhir menutup diskusi kita, Mas Nova. Apakah kemudian Anda menemukan hoax yang paling viral begitu yang terdeteksi oleh drone emprit namun sebetulnya salah konteks ataupun hasil manipulasi? Dan juga mungkin tips juga bisa diberikan, Mas Nova. Bagaimana kemudian agar netizen kita bisa menjaga diri agar tidak terjebak propaganda digital di tengah panasnya situasi saat ini? Ya, hoax yang paling banyak beredar itu adalah tentang kemenangan-kemenangan tadi, keberhasilan operasi militer tadi, serangan-serangan gitu. Padahal serangan dari Iran ke Israel itu mungkin konteksnya bukan untuk pada perang kali ini, tetapi sebelumnya. Atau kehancuran serangan dari Amerika yang ditujukan ke Iran itu salah tempat atau salah posisi atau sebagainya. Jadi konteks hoax-hoaxnya lebih banyak berbicara tentang amplifikasi seperti itu. Untuk Indonesia sendiri, saya kira hoax yang paling untuk konteks yang menyasar masyarakat Indonesia dan kepentingan Indonesia, saya kira paling banyak adalah tentang kenaikan harga BBM ya. Sempat beredar juga, saya kira kalau sekarang kita bisa lihat itu hoax tentang harga-harga yang akan naik harga berapa gitu ya, dan siapa-siapa saja yang bertanggung jawab untuk itu hoax juga. Dan kalau kita lihat memang tidak terlalu banyak yang menyasar, yang langsung berhubungan dengan kepentingan Indonesia. Dan sebagaimana hoax-hoax sebelumnya yang lazim beredar di Indonesia, hoax itu selalu isinya adalah ada sedikit kebenaran di dalamnya, ada half truth di dalamnya, kemudian dibingkai dengan narasi-narasi tertentu. Dan saya kira untuk melihat publik agar lebih bijak dalam melihat apakah suatu informasi ini hoax atau tidak, saya kira kita harus melihat juga
mempelajari bagaimana hoax bekerja. Jadi melihat bagaimana siapa yang paling diuntungkan ketika informasi itu dilepaskan ke media sosial. Lalu juga tentu saja ngecek biasanya Mas, maaf sekali ini, ya ketika kita ingin melihat apakah satu informasi hoax atau tidak, biasanya kita cek tidak berhenti di media sosial, tapi kita cek ke media massa. Kayak gitu, itu yang paling ujung pasti kita cek ke media massa. Selain itu tahapannya biasanya kita cek dulu informasi, kita halt dulu mendapat informasi, kita berhenti dulu, kita cek informasinya ke jejaring kita sendiri, ke peer group kita. Lalu setelah itu biasanya kita juga cek ke AI atau ke kanal informasi lainnya, ke Google, ke lain-lainnya, lalu baru ke media massa jika berhubungan dengan narasi. Tetapi kalau berhubungan dengan video, gambar dan sebagainya, itu nanti ada mekanisme tersendiri, ada metodenya tersendiri untuk mengetes apakah gambar ini beredar di mana. Google juga bisa lakukan seperti itu. Ini gambar atau video ini konteksnya apa? Dari situ kita bisa lihat apakah ada narasi hoax di dalamnya atau tidak. Baik, itu tentu menjadi tips yang bisa digunakan begitu ya, ataupun menjadi panduan bagi masyarakat untuk tetap waspada di tengah propaganda mungkin yang memang dilancarkan terutama oleh akun-akun ataupun oknum-oknum tertentu di tengah situasi yang panas saat ini. Mas Nova, terima kasih banyak atas analisanya dan juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo siang hari ini. Sehat selalu untuk Anda. Terima kasih Mas. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman menunjukkan kapal kargo dan kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz. Ya, kapal kargo raksasa dan kapal tanker minyak berhenti total, sementara perahu kecil bergerak di selat tersebut. Hal ini terjadi setelah Garda Revolusi mengumumkan kembali menutup Selat Hormuz. Militer Iran telah menghentikan 2 kapal tanker minyak berbendera Angola dan Botswana di Selat Hormuz dan memaksa kedua kapal putar balik. Pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei mengeluarkan pesan Teheran harus memanfaatkan mekanisme penutupan selat. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM melaporkan Amerika memaksa 27 kapal putar balik ke pelabuhan Iran. Hal ini terjadi sejak Amerika memberlakukan blokade terhadap kapal yang memasuki dan keluar dari pelabuhan Iran. Ya pemirsa, sebelumnya baru sehari Selat Hormuz dibuka, namun Iran kembali menutup Hormuz dari lalu lintas kapal tanker dunia. Lalu lintas kapal sempat melonjak di akhir pekan, namun kembali melambat usai serangan terhadap kapal komersial. Berdasarkan data dari LSEG, ada 20 kapal mulai dari kapal tanker hingga kargo yang melintasi Selat Hormuz pada hari Sabtu yang lalu. Salah satunya adalah kapal tanker raksasa FPMC Lord yang membawa sekitar 2 juta barel minyak mentah asal Arab Saudi menuju Taiwan. Namun situasi berubah keesokan harinya setelah insiden serangan terhadap kapal komersil yang memicu peningkatan eskalasi di Selat Hormuz. Akibatnya harga minyak dunia melonjak hingga 6% seiring minimnya lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Sebelumnya, Iran sempat menyatakan Selat Hormuz terbuka untuk pelayaran komersil menyusul gencatan senjata di Lebanon dan mediasi Amerika Serikat. Namun sehari kemudian Iran kembali menutup Selat Hormuz karena Amerika menolak membuka blokade terhadap pelabuhan Iran. Amerika Serikat bersikukuh tidak akan mencabut blokade terhadap Selat Hormuz hingga adanya kesepakatan dengan Iran. Namun Iran menjawab dengan menilai tuntutan Amerika berlebihan dan blokade laut di Selat Hormuz melanggar gencatan senjata. Amerika Serikat bersikukuh tidak akan mencabut blokade di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam Truth Social mengatakan blokade kapal-kapal Amerika di Selat Hormuz tidak akan dicabut hingga ada kesepakatan.
AS menawarkan sejumlah kesepakatan pada perundingan kedua, namun disertai ancaman keras. Jika Iran menolak, Amerika Serikat mengancam menghancurkan fasilitas penting seperti pembangkit listrik dan jembatan di Iran. Pemerintah Iran pun menjawab, Iran menilai tuntutan Amerika Serikat berlebihan dan blokade laut di Selat Hormuz melanggar gencatan senjata dan memberikan syarat perdamaian yang dinilai hanya menguntungkan satu pihak. Presiden Iran menegaskan yang dilakukan Iran saat ini hanya membela diri dari serangan Amerika Serikat dan Israel. دنبال گسترش جنگ نیستیم، اصلا ما دنبال جنگ نیستیم. ما آغازگر جنگ نبودیم. ما به جایی حمله نکردیم. الان هم قصد این که به کسی حمله کنیم نداریم. حقوقمون رو میخوام. اینا با قلدری میخوان حقوق یک ملتی رو، یک جامعه رو ندن. میگه ما تصمیم گرفتیم شما باید از این حق استفاده نکنید. چرا؟ به چه جرمی؟ تو چی کاره ای؟ ما صلح طلبیم. ما از خودمون داریم دفاع میکنیم. اگه انسانی از خودش دفاع نکنه مرده است. مثل یک انسانی که اگر یه ضربه‌ای بهش وارد میشه عکس العملی نشون میده. اگر انسانی بهش ضربه بزنن و عکس العمل نشان نده یعنی مرده است. به ما حمله کردن، ما دفاع کردیم. Saling tembak dan saling serang di Selat Hormuz kini bukan lagi sebatas ancaman di media sosial. Usai kapal Iran ditembak Amerika Serikat, kini Iran dikabarkan mulai balas serangan ke kapal-kapal Amerika. Negosiasi damai lanjutan antara Amerika Serikat dan Iran rencananya digelar di Islamabad, Pakistan. Meski demikian, baru delegasi Amerika yang terkonfirmasi menghadiri agenda negosiasi tersebut. Pesawat yang membawa sejumlah delegasi Amerika Serikat di tahap 2 perundingan dengan Iran tiba di Pakistan. Pesawat angkut ini membawa beberapa delegasi Amerika termasuk ketua negosiator J.D. Vance. Di sisi lain, hingga hari perundingan, Iran menolak melanjutkan dialog karena tuntutan Amerika Serikat dinilai berlebihan dan berubah-ubah. اما در مورد اصل موضوع شما یک بخشی از واقعیت پرتناقض موجود رو اشاره کردید. اینکه آمریکا همزمان با ادعای دیپلماسی و آمادگی برای مذاکره رفتارهایی رو انجام میده که به هیچ عنوان نشانگر جدیت در پیگیری یک روند دیپلماتیک نیست. از همون ابتدای شروع اجرای Di sisi lain, Pakistan terus mendorong dialog untuk menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan demi meredakan ketegangan. Jelang perundingan, Menteri Dalam Negeri Pakistan bertemu dengan Duta Besar Iran. Pertemuan keduanya membahas persiapan pertemuan antara Iran dengan Amerika Serikat. Jelang pertemuan, petugas memperketat keamanan di Islamabad. Personel bersenjata ditempatkan di dekat Istana Kepresidenan dan Hotel Serena dengan pos pemeriksaan yang ketat.